Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cendekia, selamat datang di Pustaka Kampus. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biografi singkat sosok pahlawan muslimah, istri Rasulullah SAW. Beliau adalah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan selanjutnya, nama, nasab, dan kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha adalah putri dari sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sedangkan ibunya bernama Ummu Ruman. Ayah dan ibunya merupakan orang terkemuka di kalangan masyarakat Arab pada saat itu, dan keduanya berasal dari suku Quraisy. Nasab dari jalur ayah adalah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir, bin Umar bin Ka'ab, bin Sa'ad bin Taim, bin Murrah, bin Ka'ab, bin Luay, bin Fir, bin Malik. Sedangkan nasab dari jalur ibu, yaitu Aisyah binti Ummu Ruman, binti Amir, bin Uwaimir, bin Abdusyam, bin Itab, bin Utzainah, bin Subay, bin Wahban, bin Harith, bin Gum, bin Malik, bin Kinah. Sebelum Ummu Ruman dinikahi oleh Abu Bakar, Ummu Ruman sempat menikah dengan Abdullah bin Harith al-Azdi. Setelah Abdullah bin Harith al-Azdi meninggal, barulah ia menikah dengan Abu Bakar dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Abdurrahman dan Aisyah. Selanjutnya, beberapa peristiwa yang telah disepakati untuk menentukan kelahiran Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah SAW 3 tahun sebelum hijrah. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha berusia 6 tahun. Dan Rasulullah SAW baru mengajak Aisyah radhiyallahu anha hidup bersama pada bulan Syawal, tahun pertama Hijriyah. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha berusia 9 tahun. Dan Rasulullah SAW meninggal dunia pada bulan Rabiul Awal, tahun 11 Hijriyah. Usia Aisyah radhiyallahu anha saat itu adalah 18 tahun. Dengan demikian, versi yang benar adalah Aisyah lahir pada bulan Syawal, tahun ke-9 sebelum Hijriyah, bertepatan dengan bulan Juli tahun 614 Masehi. Selanjutnya, masa kecil Aisyah radhiyallahu anha. Tanda-tanda kejeniusan Aisyah radhiyallahu anha sudah nampak sejak masih masa kanak-kanak. Tidak lain adalah bukti kecerdasan dan keluasan pemahamannya tentang persoalan-persoalan agama. Karena pada dasarnya, anak-anak kecil dimanapun mereka cenderung tidak memiliki perhatian terhadap apapun. Tidak ada urusan yang mengganggu pikiran mereka. Akan tetapi, Aisyah radhiyallahu anha bukan anak kecil biasa. Ia pun mengingat hadis-hadis yang didengarnya dari Rasulullah SAW. Ia memahami hadis-hadis itu dan meriwayatkannya. Dan tak kalah, Nabi pun berhijrah ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha belum berumur 8 tahun. Tetapi dia bisa memahami dan menghafal dengan baik berbagai peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dan hal-hal yang lain berhubungan dengan peristiwa tersebut. Tidak ada seorang sahabat pun yang menghafal peristiwa bersejarah tersebut yang lebih urut dan lengkap dibanding dengan Aisyah. Selanjutnya, pernikahan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW. Sayyidah Aisyah merupakan istri ketiga Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan tersebut dilangsungkan di Mekah di usia yang ke-6 tahun. Dan pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha tidaklah dikaruniai seorang anak. Kenyataan tersebut yang sering mengganggu perasaannya karena tidak dapat memberikan keturunan pada Rasulullah SAW. Dan untuk mencurahkan perasaan keibuannya, Aisyah radhiyallahu anha mengadopsi seorang anak laki-laki yang bernama Abdullah bin Zubair, putra dari saudaranya yang bernama Asma binti Abu Bakar. Oleh karenanya, ia diberi kunyah Ummu Abdillah yang berarti ibunda Abdullah. Dan Aisyah radhiyallahu anha juga mengadopsi Qasim bin Abdurrahman, putra Abdurrahman bin Abu Bakar. Dan selanjutnya, kehidupan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah tangga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan Rasulullah SAW merupakan kehidupan yang sederhana dan jauh dari kenikmatan-kenikmatan yang bersifat duniawi. Dan rumah yang didiami Rasulullah SAW bersama Aisyah radhiyallahu anha bukanlah sebuah istana yang besar dan megah. Rumah yang beliau tempati bersama para istri beliau lebih tepat dikatakan sebagai
kamar-kamar atau ruangan-ruangan kecil di perkampungan Bani Najjar di sekeliling Masjid Nabawi. Di antara kamar-kamar itu ada kamar milik Aisyah radhiyallahu anha. Luas kamarnya kira-kira 6 atau 7 hasta. Dindingnya terbuat dari tanah liat dan atap yang terbuat dari pelepah daun kurma dan sangat rendah sehingga setiap orang yang berdiri dapat menyentuhnya. Dan tidak dapat disangkal bahwa kediaman Rasulullah SAW merupakan sumber cahaya ilahi dan mata air kenabian, tetapi tidak memiliki lentera duniawi. Rumah Rasulullah SAW tidak memiliki lampu penerang, dan Aisyah radhiyallahu anha mengisahkan pernah selama 40 malam pada masa Rasulullah SAW, rumah beliau tidak diterangi oleh lentera atau apapun yang sejenisnya. Hadis riwayat Tayalisi dan Ishaq bin Rahawayh. Dan dengan demikianlah Aisyah radhiyallahu anha menjalani kehidupan pernikahannya dengan Rasulullah SAW dalam keadaan kesederhanaan dan kekurangan. Baju bagus, perhiasan mewah, rumah mewah, dan makanan enak tidak pernah ia lihat di rumah suaminya. Namun ia tetap tidak pernah mengeluh. Bahkan dikisahkan ketika sepeninggalan Rasulullah SAW, apabila ia sedang makan dengan menu yang cukup, maka ia menitikan air mata. Ketika ditanya hal ini, ia berkata bahwa dirinya teringat Rasulullah SAW yang tidak pernah makan dengan kecukupan seperti ini. Dan pendidikan akan kesederhanaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW tersebut menancap kuat dalam diri Aisyah radhiyallahu anha. Sebab itu, tidak heran bila kita melihat sosok Aisyah radhiyallahu anha tumbuh menjadi wanita yang berkepribadian tangguh, qanaah, ahli syukur, zuhud, serta rendah hati. Dan selanjutnya, wafatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha wafat di masa kepemimpinan Muawiyah pada malam Selasa tanggal 17 Ramadan tahun 58 Hijriah dalam usia yang ke-67 tahun. Malam itu juga dimakamkan di Baqi setelah salat witir. Ruh beliau pun yang suci meninggal dengan tenang setelah menulis bagi generasi berikutnya keteladanan dan akhlak yang mulia. Beliau merupakan hasil tarbiyah dari ayahnya Asy-Syiddiq dan orang setelahnya, yaitu pemimpin orang-orang yang bertakwa Nabiullah Muhammad SAW. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.